dari kitab Keluaran. Inilah firman Tuhan. Sungguh, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni olehnya, sebab namaku ada dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menggempur musuhmu dan menang atas lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrain, malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang menjalar di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya, muliakanlah Dia, hai para hamba yang melakukan kehendak-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
bosku, para pastor, frater, saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini membawa kita pada permenungan yang tidak asing lagi. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang dilontarkan murid-murid kepada Yesus. Ternyata sifat manusia tidak pernah berubah sejak zaman dahulu sampai sekarang, yaitu mau lebih besar, lebih hebat, lebih berkuasa, lebih pintar, lebih kaya, pokoknya lebih dari segalanya dibandingkan dengan orang lain. Dan di sekitar kita, pasti kita juga akan berjumpa dengan tipe orang-orang seperti itu. Orang yang mau dipuji, mau dianggap hebat, maunya menjadi terbesar, dan semua ada pada dirinya. Seperti juga yang dialami oleh para murid. Mereka bertengkar untuk menetapkan siapa yang terbesar di antara mereka. Menanggapi perdebatan dan pertanyaan para murid kepada Yesus, maka Yesus memiliki alasan yang kuat menempatkan seorang anak kecil di antara para murid dan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Merenungkan bacaan ini, saya teringat kisah dari Alex Haley, seorang penulis. Dia mempunyai sebuah gambar di ruang kantornya. Gambar seekor kura-kura duduk di atas pagar. Gambar tersebut digantungnya untuk mengingatkan akan sebuah pelajaran penting yang diperolehnya dulu tentang sikap hidup dan kerendahan hati. Ia berkata, kalau Anda melihat seekor kura-kura di atas pagar, Anda tahu ia pasti pernah dibantu. Alex Haley melanjutkan, setiap kali saya mulai berpikir, wow, hebat sekali pekerjaanku, hebat sekali pencapaianku, hebat sekali hasil kerjaku. Kemudian saya melihat gambar itu, dan saya mengingat bagaimana kura-kura ini, yaitu saya sendiri, naik ke atas pagar. Posisi dan keberhasilan saat ini, dan saya sadar karena ada orang lain yang juga menolong saya berada di atas sana. Sehingga tidak patut mengambil kredit dan kebanggaan pribadi, seolah-olah semua keberhasilan hidup ini adalah karena diri kita sendiri. Sebagaimana pengalaman ungkapan dari Albert Einstein, bahwa dalam hidupnya ratusan kali muncul dalam pikirannya bahwa ia berhutang kepada banyak orang yang telah mengajarkan banyak pelajaran-pelajaran di kelas dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Keberadaan dan keberhasilan seseorang tidak pernah sama sekali terbentuk oleh usaha satu orang, sehingga tidak patut membanggakan diri atau menyombongkan diri. Kesombongan hanya akan menjatuhkan seseorang dengan lebih cepat atau lambat. Phillips Berry Osborne mengatakan begini, kerendahan hati tidak berarti berpikir bahwa dirimu lebih rendah dari orang lain. Tidak juga berarti kita memiliki gambaran yang rendah atas kemampuan diri sendiri. Tetapi sebaliknya, kerendahan hati berarti suatu kebebasan dari berpikir tentang diri sendiri. Jadi pesan dari Injil hari ini sebenarnya sangat jelas. Jangan sombong atau meremehkan dan merendahkan orang lain. Jangan sombong dengan mengungguli diri sendiri atau suka puji diri sendiri. Memang seringkali Tuhan menempatkan orang yang sombong, orang yang suka bikin masalah, orang yang haus akan kuasa, suka dipuji, ada di sekitar kita, supaya lewat kehadiran mereka mendidik kita untuk belajar menjadi sabar dan rendah hati. Semoga demikian. Amin.